البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kalamnya Syekh Muqbil rahimahullah taala terkait dengan kisah terbunuhnya Syekh Jamil Rahman Al-Abghani rahimahullah taala. Dan kita kembali kepada khutbatul hajah yang dibawakan Syekh Muqbil, membawakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu aidilu wa aqrabu littaqwa. Kemudian juga hadis yang setelahnya dibawakan oleh beliau tentang baiat yang diambil para sahabat dari Rasulullah SAW, di antaranya adalah wa annaqula bil haqqi haitsuma kunna la nakhafu billahi laumata la'im. Dari khutbatul hajah ini kita mengetahui lanjutan dari kalamnya Syekh Muqbil bahwasanya seorang itu wajib berkata benar walaupun terkait dengan diri kita, walaupun nanti madaratnya mengenai kita atau mengenai keluarga kita, kita wajib ngomong benar. Demikian juga kita tidak boleh takut dengan celaan orang yang mencela dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita tahu bahwasanya Syekh Muqbil taala setelah khutbatul hajah tadi menjelaskan tentang apa yang harus dijelaskan walaupun menyangkut nama-nama orang tertentu. Di antaranya adalah menyangkut nama kelompok seperti Ikhwanul Muslimin IM yang disebut oleh beliau dengan Ikhwan Muflisin. Disebut oleh beliau Ikhwanul Muflisin. Apa makna muflis? Muflis adalah bangkrut. Dalam sebagian kitab beliau, kenapa disebut Ikhwanul Muflisin? Ikhwan-ikhwan yang bangkrut. Karena usaha yang digembar-gemborkan untuk menegakkan daulah Islamiyah sampai hari ini semuanya adalah bangkrut, enggak pernah kunjung datang. Ini sebagian penjelasan dari Syekh Muqbil dalam sebagian kitabnya yang pernah kita lewati. Karena beliau menyebut dengan sebutan Ikhwanul Muflisin ini banyak tempat di setiap kitab beliau. Dalam Qurratul Asyrita, dalam Jawatul Sa'il, dalam Tuhfatul Mujib, dalam Qam'ul Mu'anid, dalam Al-Makhraj Minal Fitnah, dan juga dalam kitab ini yang sekarang kita baca. Beliau menggelari dengan gelar Ikhwanul Muflisin, ganti daripada Ikhwan Muslimin. Ini namanya apa? Diplayatkan. Dan gelar-gelar seperti ini beliau banyak menggelari ahzab ataupun kelompok-kelompok yang ada di Yaman yang sangat banyak sekali. Seperti Jum'iyah Al-Hikmah. Beliau menyebuti Jum'iyah Al-Hakamah. Al-Hikmah maknanya jelas hikmah. Tapi kalau Hakamah maknanya adalah besi yang ditaruh di mulutnya kuda untuk mengendalikan kuda, namanya apa? Al-Hakamah. Kemudian dikatakan di sana ada namanya Hizbul Haq. Ini gelar dari Hizbul Haq, partai hak, partai kebenaran bahasa Indonesianya. Ini untuk Syiah, miliknya Syiah.
Saya mobil mengatakan Hizbul Huk. Huk itu adalah tepung. Huk itu apa? Tepung, partai tepung. Artinya ketika ada tepung mereka dukung. Bahkan digelari dengan tambahan apa? Hizbul Hukul Burtukon. Hizbul Huk Burtukon. Burtukon itu adalah tepung yang dibikin dari yang namanya syama. Yang dibikin dari sebangsa apa? Kalau di sini kecubung yang mendemi. Terus apa lagi? Daun ganja atau tembakau paling minim yang ditaruh di dalam sini. Kecil dimasukkan ke ujung sini. Nanti di situ dihisap sampai habis. Itu namanya hukul burdukon, tepung. Nah itu. Saya pun nyari-nyari di kamus enggak jumpa. Apa hukul burdukon? Ternyata itu pelayatan. Kita nyari di kamus enggak ketemu. Kita nyari di kamus itu apa makna hukul burdukon? Ternyata itu adalah nama khusus yang orang Yaman menamainya, seperti qot dan semisalnya itu. Jadi itu semacam qot yang dihaluskan, tumbuk halus kemudian dimasukkan di sini. Dinamai dengan syama. Kalau bahasa Pakistannya atau Afgannya niswar. Niswar. Ya kan? Nah, niswar itu dimasukkan di sini. Nah, ini gelar yang dipakai oleh Syekh Muqbil untuk menggelari partai Hak, Hizbul Hak, partai kebenaran miliknya Syiah. Dan juga ada Hizbul Ahrar. Hizbul Ahrar, semua mengalami Hizbul Ahrar, partai kucing. Hizbul Ahrar. Nah, hir itu kucing, jamaknya Ahrar. Hir itu kucing. Nah, seperti ini Ikhwanul Muflisin. Di mana-mana kita jumpai kalamnya beliau Ikhwanul Muflisin. Ikhwanul Muflisin banyak sekali, ratusan tempat dalam kitab beliau. Maka kalau itu, ya kan, perhatikan sering kita menyebut seperti PBB, partai bulat-bulat kayak apa? Batang Wedus. Nah, itu sudah sejak dulu kita sebut seperti itu. Ya kan? PKS, partai Ketok Suwe. Nah, dan yang semisalnya PAN, partai apa? Nah itu, dan ini banyak sekali. Jadi gelar-gelar seperti itu sudah lama diberikan oleh Syekh Muqbil terhadap mereka. Dan kita pun menjumpai kalamnya beliau ini, setelah kita sering menyebut gelar-gelar dengan gelar yang tidak yang tidak enak dengar. Ternyata Syekh Muqbil juga banyak sekali menggelari mereka seperti itu. Jadi kalau siapa yang menggelari dari para ulama, Syekh Muqbil, ya kan. Bahkan kita menjumpai bantahannya dari Fatah Aimatud Dakwah, membantah sebagian orang-orang yang menentang dakwanya Syekh Muhammad bin Wahab dengan apa? Dengan Ibnu Jirjis ala wazni iblis. Al-Iraqi, Daud Al-Iraqi, dia Ibnu Jirjis. Ya kan? Kata Syekh Abdul Latif kalau enggak salah itu disebut dengan anta ismuka ala wazni iblis. Ibnu Jirjis ala wazni iblis. Baik. Maka di sini tolong diperhatikan. Walabbasal ikhwanul muflisun. Nah. Ikhwanul muflisun membuat talbis. Ala katsirin min ahli ilm hatta qalu innal jihad al-afghani fardhu ain. Jadi ikhwanul muflisun atau ikhwanul muslimun membuat pengkaburan, bikin talbis atas banyak dari kalangan ahli ilm sampai mereka itu bilang innal ziyad al-afghani fardu ain. Nah, ziyad afghani dikatakan fardu ain. Wa hadha kalamu man la yadri. Wa di fatwa man la yadri ayuqala al-ziyad fi Afghanistan fardu ain. Ini seperti dulu kisahnya Jihad Ambon, ya kan? Disebar oleh Ja'far dan kawan-kawannya apa? Fardu ain. Ketika ada fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin dari pihaknya Abu Nida minta fatwa ke sana, bukan fardu ain, disembunyikan. Supaya fatwa pemerintah dia apa? Yang laris di pertengahan kaum muslimin, dan yang mengatakan bukan fardu ain, fatwa ini jangan sampai diketahui oleh orang. Ini sudah sering terjadi dari kalangan orang-orang yang ingin menguasai lapangan. Walaupun cara Yahudiyah pun harus dipakai. Nah, seperti kaum muslimin.
bikin pengkaburan sehingga mereka bilang bahwasanya jihad al-Afghani adalah fardu ain. Makna fardu ain maknanya adalah dan makna ini al-jihad fi Afghanistan dan makna fardu ain fa ma'nahu annal muslimin fi jamil bilad al-islamiyah yajibu alaihim ayyadhabu jami'an wa yabqau fi Afghanistan hatta yutahiruha minasyuyu'in. Jadi makna jihad Afghanistan adalah jihad fardu ain. Jadi sesungguhnya kaum muslimin seluruhnya di negeri-negeri Islam wajib atas mereka untuk pergi ke sana seluruhnya dan tinggal di Afghanistan supaya bisa mereka sehingga mereka bisa membersihkan Afghanistan dari komunis. Wa biladul muslimin mulghamatun bisuyu'in wal ba'tsiyin wa nasiriyin wala saladaihi wala al-afghaniyin ma yakumuna bihi law atahumul muslimun fadil fatwa mahzalatun. Sedangkan negeri-negerinya kaum muslimin mulghama. Tahu mana mulghama? Dibom dengan apa? Suyu'iyin dan Ba'siyin dan Nasirin semuanya komunis. Suyu'iyin, Ba'siyin, Nasirin semuanya adalah kelompok-kelompok kafir semuanya. Mana Nasirin adalah apa? Pengikutnya apa? Jamal Abdul Nasir. Komunis. Makna Ba'si ini adalah pengikutnya Saddam dan Saddam ujungnya pengikutnya adalah dari apa? Dari Kristen. Jadi negeri-negeri kaum muslimin dibom dengan Suyu'iyin dan Ba'siyin dan Nasiriyin semuanya dari kalangan kufar. Oleh salah di Afghaniyin ma yakmuna bihi law atahumul muslimun. Nah, sedangkan orang-orang Afgan enggak mampu untuk apa yang mereka harus lakukan. Seandainya datang kepada mereka kaum muslimin seluruhnya. Kalau datang kaum muslimin seluruhnya kaum Afgan, terus apa yang mau dilakukan orang Afghanistan? Kaum muslimin seluruhnya dari seluruh dunia datang ke sana. Karena fardu ain, jadi semuanya datang ke sana kemudian di sana mau diapakan? Nah. Walaysa ladi afghaniyin ma yakmuna bihi law atahumul muslimun. Jadi saya datang mau diapakan? Cuma fatwa fardu ain ini juga memang pernah dari Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah taala. Dan beliau Syekh Nasir ini terkenal dengan orang yang diberi oleh Allah kemampuan jadal, ahlu debat. Sehingga dikepung ulama Madinah dengan banyak ulama Madinah mengepung beliau, tapi semuanya terdiamkan, nggak bisa menjawab terkait dengan masalah jihad fardu ain ini di Afghanistan. Ini kisah dari kawan kita Abu Hafiz Al-Libi. Mengisahkan kepada saya dulu ketika saya di Mekah bahwasanya Syekh Nasir memang orang yang diberi oleh Allah kemampuan dalam masalah jadal. Ya kan? Jadi ketika dikepung oleh ulama Madinah, tatkala beliau menetapkan jihad Afghanistan dan jihad fardu ain, nah, walaupun posisinya sudah kalah, tapi lawannya terdiamkan. Posisinya kalah. Syekh Nasir ini posisi dalilnya lemah. Tapi belum lemah, karena pandainya mengolah kalimat, lawannya terdiamkan. Baik. Fadil fatwa mahzalatun. Mahzalah ini fatwa yang sifatnya fatwa yang ya fatwa guyokno wong. Fatwa guyokno wong. Nah, fatwa guyokno wong memang banyak. Fatwa bikin orang ketawa itu banyak. Ya kan? Dan kita kalau antum belajar dalam kitabnya seperti Syaukan, kitabnya Syaukan yang utara dalam kitabnya Sail Jaror, memang ya kan pendapatnya Ahlul Bidah itu kadang menangiskan, kadang mengetawakan. Ya kan? Kadang menangiskan, kadang juga mengetawakan. Kalau kita renungi sedih kita, tapi kalau kadang kita mendengar apa ketawa. Kok ada fatwa kayak begini gitu. Ketawa. Baik. Wa dan talbisatun ukhra, dan juga di sana ada beberapa pengkaburan yang lain. Waladiyadhar anna maksudahum huwa alla tujad da'watu sunnatin. Nah, di sana juga ada talbisat pengkaburan yang lain, dan yang nampak dari talbisat tadi tujuan mereka adalah supaya tidak ada dakwah sunnah. Ya kan? Artinya semuanya harus pergi jihad.
Jadi dakwah di belahan bumi ini sudah nggak ada lagi, semuanya jihad ke Afghanistan. Ini yang diinginkan. Jihad semuanya di jihad. Maka kalau itu sebagian mereka dikatakan jihadiyin, kalau kita duduk di masjid, ya kan mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, ini kan kapan kaum muslimin tertolong katanya. Jadi bagaimana tertolongnya? Jihad. Nah, itu. Kalau sibuk mengajarkan kaum muslimin tentang agama yang benar, tentang sunnah yang benar, pemahamannya benar, membantah khurafat, membantah syirkiyat, katanya kapan kaum muslimin tertolong? Sedangkan di Palestina, di Suriah, di mana-mana kaum muslimin tertindas. Jadi ayo kita ke sana. Padahal mereka sendiri juga enggak berangkat, kompor tok. Nah, mereka juga enggak berangkat, kompor tok. Nah, satunya minyaknya habis, yang lain datang lagi bawa minyak biar kompornya terus nyala. Mereka tidak berangkat, tapi yo jihad. Ketika sibuk belajar seperti ini seperti mengkondisikan kaum muslimin di atas sunnah, menjauh dari ahlul bidah, ya kan? Kapan tersalurkan dakwah ahlus sunnah kalau kita terus beresiko besar? Resikonya apa? Resiko manhaj tidak jelas, akidah enggak jelas, ngomong benar enggak tercapai. Kenapa? Karena demi apa? Laf-lafah. Jangan sampai ngomong benar. Kenapa? Kalau kita ngomong benar, laf-lafah ini bubar, laronnya bubar. Nah ini. Itu teori mereka. Ini teori mereka. Perhatikan. Jadi kapan tersalurkan agama ini, pemahaman ini kalau kita enggak baur kepada mereka, maka kita harus jadi guru di universitas tersebut, di fakultas tersebut, ya kan? Di SMA tersebut dan semisalnya. Harus kita jadi apa? Anggota parlemen. Kita jadi anggota dewan, kita anggota ini. Itu harus apa? Harus seperti kenapa? Karena biar dakwah ini tersebar. Minimal kita apa? Mewarnai. Nah, ini bahasa yang mereka kan. Kama tahamalu alaina qabla hada. Sudah. Bagaimana mereka ini tahamalu, tahamul. Kamu tahu namanya? Belalah. Apa? Tahammul ini ringkasnya berkata itu di luar kebenaran. Nah, membuat isu, bikin macam-macam. Nah, itu. Ringkasnya ada sedikit perkara yang itu ditekankan yang kadang sedikit melampaui batas. Nah, mereka bilang anfusakum ahla sunnah. Ini mereka bilang seperti itu, ikhwan muslimin. Kenapa kalian menamai diri kalian dengan ahlu sunnah? Fa antum mutasaddidun wa antum munaffirun. Kalian orang-orang yang keras. Kalian orang-orang yang bikin apa? Bikin lari. Nah. Wa hadzal ism munaffir. Nama ahlu sunnah ini adalah nama yang munafir, nama yang bikin orang enggak suka. Tusammuna anfusakum bi ahli sunnah. Kalian menamai diri kalian dengan ahlu sunnah. Ini adalah nama yang munafir. Apa munafir? Membuat orang yang lari. Wa kata dan seterusnya seperti itu. Ya hummuhum alla yujad fis saha ghairuhum. Nah, yang paling inti di sisi mereka itu, nah, dalam saha ini jangan ada selain mereka. Apa masalah apa? Saha al-islamiyah. Artinya apa? Dalam lapangan dakwah ini jangan ada selain kecuali mereka saja. Selainnya jangan tumbuh. Mafhum? Nah ini. Maka kalau itu orang-orang seperti kita ini dihabisi keras. Kenapa? Kalau sudah begitu manusia semua enggak percaya, yang ada cuma mereka saja. Nah itu. Jadi yang mereka ada yang sekarang ini yang sibuk berpartai ya biar ayem, enggak ada yang mengomentari, enggak ada yang mendengarkan. Ketika ada komentar, kenapa? Karena semuanya orang sudah dikibuli, dikelabui semuanya, dikasih pengkaburan. Nah, antum datang ke Pantura sana, dari Tuban sampai ke Surabaya. Mau kemana ngasih ke Lamongan? Awas. Apa yang diawaskan? Keras. Nah, seperti itu.
Datang ke situ, pucuk situ ngitan kulon sampai Semarang kan, sampai tuh Surabaya. Mau ngasih kemana? Ya kan? Kok pakai kopiah, pakai jubah, ya, bawa tas, mau kemana? Mau ke Lamongan, tempat siapa? Bermaksud keras. Ya, situ bunyinya. Kenapa? Kalau semua orang sama percaya semuanya dengan omongan itu, nggak ada selain lagi di lapangan kecuali mereka. Nah, seperti itu. Mahfum? Demikian juga, biar nanti di lapangan nggak ada kecuali mereka. Sudah nggak ada lagi nama saya Mukbil, namanya nggak ada. Jadi yahumuhum alla yujad fi saha ghairuhum. Yang paling penting di sisi mereka itu janganlah ada di lapangan dakwah ini kecuali mereka saja. Wa qadarasna ahwalahum wa illa famadarisu tahdil Qur'an yajibu an tusajja am yajibu an tuhattam. Nah, kami telah mempelajari keadaan mereka. Kami telah mempelajari tentang keadaan mereka. Keadaan ikhwan muslimin ini kami telah pelajari kayak apa kelakuan mereka. Nah, wa illa kalau kita enggak ngomong sebagaimana yang kita omongkan, lihat famadarisul tahdil Qur'an. Apakah wajib untuk disemangatkan ataukah wajib untuk dihancurkan? Kama qala al-khabis hikmatiyar, sebagaimana perkataan si khabis ini, si busuk ini hikmatiyar. Kenapa? Karena ya kan? Beberapa madrasah tahdil Quran yang ada di Kunar dan tempat lain yang tabi ngikut nyabang ke Kunar semuanya dihancurkan habis. Sekarang tinggal satu di antara dua pertanyaan yang ada pertanyaan yang harus dijawab. Apakah madrasah menghafal Al-Qur'an ini semuanya harus dihancurkan atau memang harus disemangati? Seharusnya harus disemangati, tapi kenyataannya apa? Di bumi hanguskan oleh Hikmatiyar dan kawan-kawannya. Maka oleh itu Sahabat Samad Al-Hindi yang tinggal di Madinah, aslinya orang dari India, tinggal di Madinah. Anaknya namanya Fadl, ikut jihad di Afghanistan. Datang ke waktu kejadian Kunar ini, datang ke pesawat. Beliau mengatakan, Hikmatiyar asadduhum kufron. Paling kafir dari Hikmatiyar. Nah, gara-gara menghancurkan dakwah tauhid di Kunar. Hikmatiyar adalah asadduhum kufron. Mereka kufar dan yang paling kafir adalah Hikmatiyar. Tapi Sambil mengatakan khabis. Sahabat Samad ini, ya kan? Yang punya anak namanya Fadl, ikut jihad di Afghanistan. Kita kumpul sama beliau ini. Ketika itu Sahabat Samad ini datang ke sana dan melihat kenyataan seperti itu, maka beliau mengkafirkan Ahzab yang ada 8 tadi. Yang paling kafir adalah Hikmatiyar. Nah, wa qad dhaba ahad ikhwanina ilaihi wa qala lahu madarisu tahdil Qur'an wa iqamatul hudud, qala la laisa hada waqtaha. Jadi sebagian kawan dari kita atau saya mobil datang kepada Hikmatiyar, ya kan? Wa dan berkata kepada dia, ini madrasah tahdil Quran dan juga iqamatul hudud. Jawabannya apa? Gimana kalau kita negakkan ini semuanya? Jawabnya, ini bukan waktunya. Laisa hadza waqtaha. Ini belum waktunya. Nah, padahal di Kunar setelah tegakkan hudud juga beberapa madrasah Al-Qur'an, madrasah penghafal Al-Qur'an adalah banyak sekali. Wal nabda'u awalan biha ulai wahabiyah, katanya. Jadi dia ini enggak kepengin negakkan tahfidz Al-Qur'an, iqamatul hudud ini enggak kepengin. Yang paling utama adalah kita mulai untuk menyerang Wahabiyah dulu. Paham? Jadi ringkasnya, sebagian ikhwah datang ke Hikmatiyar supaya di tempatnya ditegakkan madrasah menghafal Al-Qur'an, tegakkan hudud. Nah, saya bilang ini belum waktunya. Apa yang perlu dimulai? Ini Wahabiyah harus dihabiskan dulu. Paham? Alladzina yuriduna tamsatu rasina, yakni taqalidana. Mereka Wahabiyah yang ingin menghapus warisan nenek moyang kita, taqalid kami. Apa taqlidnya itu? Adat atau dikatakan peradaban kami harus dihanguskan oleh Wahabiyun itu. Jadi maunya apa? Maunya Hikmatiyar ini peradaban yang menyelisih syar'i, bahkan sebagainya adalah syirik dan maksiat, ini semuanya maunya
lestarikan. Sementara Wahabiyin ini maunya apa? Menghapus itu semuanya. Paham? Maka itu Salafiyin di mana-mana kalau konsis dengan sunnah, yaitu gelarnya dari orang-orang yang bodoh, mereka menggelar apa? Orang itu mau apa? Mau menghapus semua peradaban kita. Peradaban yang syirik, yang maksiat, yang bid'ah, semuanya itu ini mau dihapus oleh itu Salafiyin itu. Nah, maka enggak menerima. Paham? Nah, dan ini sudah waqi' di mana-mana, fakta di mana-mana seperti itu. Wa qad kaffaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa Syekh bin Baz wa jama'an min ulama'il muslimin, dan juga dan demikian mereka juga telah mengkafirkan Ibnu Taimiyah, mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengkafirkan bin Baz, dan mengkafirkan banyak dari kalangan ulama kaum muslimin. Irisnya Ikhwanul Muslimin ini yang digelar dengan Ikhwan Muflisin, di sisi mereka itu di dalam lingkup mereka banyak jamaah takfir. Kita dengar sendiri bahwasanya Syekh bin Baz dikatakan kafir. Kenapa? Karena ya kan? Karena di negeri Saudi Arabia, dan Saudi adalah anaknya apa? Anak emasnya George Bush. Nah, itu. Maka bin Baz disebut dengan bin Bush. Nah. Demikian mereka bilang. Fal khurafa fi Afghanistan la tungkaru wa la yunkiruha illa ala a'ma basira. Sedangkan khurafat, perkara-perkara khurafat di Afghanistan ini perkara yang enggak asing. Ya kan? Tidak asing. La tunkar. Tidak diingkari perkara-perkara yang sifatnya wujud, wala yungkiruha. Dan tidak ada yang mengingkari tentang wujudnya khurafat di Afghanistan kecuali orang yang memang hatinya gelap, buta. Nah, jadi tentang khurafat yang ada di Afghanistan ini perkara yang tidak asing. Yang mengingkari tentang wujudnya perkara khurafat di Afghanistan tidak ada kecuali orang yang hatinya buta. Maka itu di negeri kita ini juga seperti itu. Khurafat menyebar di segala penjuru negeri kita ini. Kekufuran, kesyirikan juga menyebar di mana-mana. Tapi apa dikatakan Pak? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu. Negeri yang apa? Yang thayyibah. Juga dapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dapat? Ya kan? Bahkan termasuk apa? Negara yang penuh dengan kebaikan. Ya. Islam bilangannya berapa? 95%. Nah, dan semisalnya. Kalau khurafat dan semisalnya kalau diingkari, ini adalah memecah belah. Fakuburun musayyadatun wa haruzun wa zaim wa du'aun mustaghasat wa idzasatun bi ghairillah. Nah, di Afghanistan kubur yang musayyadah, kubur yang yang dimegahkan. Harus, ini apa? Jimat-jimat. Ya kan? Harus, biasanya tahu harus? Taruh di sini, gantungkan anak kecil. Biasanya apa? Dikasih apa? Nah, kalung kemudian ada segi empatnya itu dijahit. Nah, ada tulisannya apa? Bak tak saja dan semisalnya itu. Nah, itu namanya harus, dan azaim jimat-jimat. Nah, dan doa juga minta pertolongan dengan selain Allah SWT. Ini di Afghanistan menyebar. Nah, seperti di negeri kita ini. Wa Tamatul Kubra Sibghatullah Mujaddidi. Ini nama orang. Sibghatullah Mujaddidi nama orang. Alladzi wasaba ala sultah. Tamal Kubra, bencana besar. Bencana besar yaitu apa? Berupa Sibghatullah Mujaddidi. Ini bencana besar, ternyata dia yang wasaba ala sultah, yang langsung meloncat ke kursi kekuasaan sebagai presiden. Sibghatullah Mujaddidi sufi hululi amilun li Amerika wa amilun li Iran wa amilun li Najibillah. Najibullah itu adalah presiden Afgan yang kabur. Nah, diserbu oleh 8 kelompok tadi yang telah menghancurkan Kunar, baru mereka semuanya berangkat ke Kabul. Nah, tiba-tiba Sibghatullah ini yang dia langsung menduduki kursi kekuasaan di Kabul. Sementara dia adalah sufi hululi. Teman hululi manunggaling kawula Gusti, itu namanya hululi. Nah, menyatunya hamba dengan Allah. Nah, dia adalah amil, anteknya Amerika, anteknya Iran, anteknya Najibullah, komunis.
Dan anteknya Dhahir Syah. Ini semuanya orang-orang jahat. Wa qad dhuhiba ilaihi wa qalu lahu an hadzal amr. Faqala innal ahzab sab'a sataqdamu ala kunar. Dan telah ada orang yang pergi ke sana. Ya kan? Ke Sibghatullah ini. Ya kan? Maka dia bilang bahwasanya 7 kelompok ini akan datang menyerbu Kunar. Illa yataraja, kecuali kalau apa? Kunar ini rujuk. Maksudnya apa? Harus mengikuti apa? Mengikuti peradaban-peradaban yang ada di Afghanistan. Badiyat Tama al-Kubra, inilah bencana yang sangat terbesar, musibah besar. Paham? Jadi Sibghatullah ini seorang yang disebut dengan bencana besar oleh Sang Mukbil. Wa mutu zaman qulna li ikhwanina innana la natawaqqa an taquma daulatun islamiyatun fi Afghanistan. Dan sudah lama kami katakan kepada saudara-saudara kita bahwasanya kami enggak punya anggapan kuat, enggak punya prediksi akan tegak daulah Islamiyah di Afghanistan. Wa jazakumullahu khairan faqad qamu bi hazimatir Rus bi kasri Rus. Dan tapi walau demikian kita berdoa semoga saja Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang kebaikan. Mereka telah melaksanakan dengan apa? Dengan menghancurkan, mengalahkan Rus dengan mengalahkan Rusia. Ya kan? Fayuskaruna ala hadza, maka disyukuri atas usaha mereka ini bahwasanya mereka bisa mengusir Rusia dari Afghan. Amma qiyamu daulatin islamiyatin fi Afghanistan fa awwalu man yuharibuha hukumatul muslimin. Adapun tegaknya daulah Islamiyah, tegaknya negeri Islam di Afghanistan, maka yang paling pertama yang memeranginya adalah pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Nah, jadi pertama yang enggak terima itu adalah pemerintahnya kaum muslimin. Saya ini tegak di sana, daulah Islamiyah yang paling pertama kali enggak terima adalah siapa? Pemerintah kaum muslimin. Ini yang memeranginya. Wa qabla sanatain, kataba ilayya al-akh Jamilur Rahman rahimahullah taala wa qala innana qadimuna ala intikhabat. Fal nadkhulu fiha wa lam nadkhul fiha wa uzilna fasayahuluna bainana wa bainad da'wah. 2 tahun sebelum ini al-akh Jamilur Rahman rahimahullah taala telah menulis kepada saya surat isinya pertanyaan. Beliau Syekh Jamil ini berkata, kami akan masuk ke pemilu. Apakah kita masuk? Kalau kita nggak masuk, kita akan dikucilkan. Setelah itu, mereka akan menghalangi antara kita dengan dakwah. Jadi akan menghalangi dakwah. Artinya, Syekh Jamil sebelum ini pernah tanya kepada Syekh Mukbil bahwasanya beliau akan masuk ikut dalam pemilihan umum. Bagaimana? Masuk enggak? Kita apa boleh masuk? Kalau kita enggak masuk, kami akan dikucilkan. Setelah dikucilkan, mereka akan menghalangi kami dari dakwah. Fa ajabtu anhu innani ansahuka alla tadkhula fil intikhabat li'annaha taghutiyatun tsumma dakhala fiha wa ana a'tabiruhu mukhtian. Maka aku jawab atas pertanyaan Syekh Jamil tadi, sungguhnya saya nasihatkan kepada engkau wahai saudara kita Jamilur Rahman, jangan kamu masuk di pemilihan umum. Kenapa? Karena intikhabat adalah taghutiyah. Kemudian tetap masuk. Saya Jamil masuk juga intikhabat dengan alasan supaya nanti enggak dikucilkan dari apa? Dari saha Islamiyah dalam dakwah. Dan kata saya mobil wa ana a'tabiru mukhtian, dan saya memiliki nilai terhadap beliau ini adalah saya nilai orang yang salah. Artinya Syekh Jamil salah dalam dia tetap masuk ke intikhabat, ke pemilihan umum, walaupun alasannya katanya kalau nanti enggak masuk akan dikucilkan dari dakwah, akan dihalangi dan semisalnya. Tapi belum demikian Syekh Jamil mengatakan tetap enggak boleh. Tapi buktinya walaupun masuk pun ujungnya apa? Ujungnya apa? Bukan dikucilkan tapi apa? Malah dibunuh. Nah, itu tengok. Jadi dituruti pun kalau memang konsis dengan kebenaran harus apa? Harus dibunuh. Kebatilan itu pun kalau kita turuti 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, kemudian kita enggak mengikuti semuanya, tetap juga akan kita
apa? Tetap juga apa? Diserang, nggak akan dibiarkan. Maunya apa? Dakwah Ahlussunnah ini nggak usah lagi dikerjakan, nggak usah lagi dibela, nggak usah lagi sebarluaskan. Yang sebarluaskan adalah dakwahnya Ahlul Batil. Walaupun kita mengikuti 1 langkah, 2 langkah, tetap juga nggak akan terima. Ini buktinya. Mahfum? Ini buktinya. Dan juga bukti yang lain, perhatikan. Malam sebelum adanya pemilihan umum, besoknya pemilihan umum, malam ini tanya kepada Syekh Nasir Albani, Ali Bilhad sama Abbas Madani dari Aljazair, telepon langsung. Usaha berhari-hari, berbulan-bulan nggak pernah tanya bagaimana tentang hukum ikut pemilu, bikin partai. Tapi tinggal 1 malam, tinggal besok, toh hari pemilihan umum malamnya bertelepon. Sudah dinasihati, kalau kamu mati-matian harus masuk ke dalam pemilihan umum, maka pilihlah kelompok yang paling terdekat kepada Islam. Akhirnya apa? Jalan besoknya pagi-pagi mereka pemilihan umum. Qadarullah mereka menang. Setelah menang apa? Di bumi hanguskan oleh militer. Nah itu. Apa itu? Ini disebutnya dalam kitab itu, dalam kitab apa? Madarikun Nadhar. Madarikun Nadhar yang tertulis oleh Abdul Malik Ar-Ramadhani Al-Jazairi yang tinggal di Madinah. Jadi usaha berbulan-bulan dalam menyusun partai enggak minta fatwa. Ya kan? Tapi tinggal besok coblosan malam ini telepon dari Al-Jazair minta fatwa. Masuk enggak masuk? Tinggal besok bagaimana mau masuk? Semua sudah jahis, sudah siap. Ya kan? TPS sudah siap semuanya. Mau batal gitu, mana bisa? Besok enggak jadi. Lah. Gimana bisa? Tapi akhirnya apa? Qadarullah diberikan kemenangan oleh Allah SWT dalam usaha batil tadi. Ya kan? Tapi setelah itu apa? Di bumi yang oleh militer Aljazair. Ya mungkin juga mau punya fatwa yang lain. Kalau saya mobil mengatakan dalam pertanyaan, ya kan? Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Nasir membolehkan pemilu. Kata saya mobil, ya kan? Apakah pertanyaannya apakah itu benar? Kata saya mobil, jawabannya yang dohir itu benar, datang dari mereka. Tapi mereka semuanya salah, wajib mereka bertaubat. Baik Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Nasir. Dan enggak ada firman dari Al-Quran dan Sunnah untuk Syekh Nasir supaya membolehkan khusus untuk orang Aljazair. Dari mana dalilnya? Mana ada hadis atau Qurannya bahwasanya kalian Aljazair boleh pemilu, yang lain enggak boleh? Enggak ada. Kata Syekh mobil, maka wajib bertaubat. Ya kan? Mereka harus bertaubat, kata Syekh mobil. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Syekh Nasir, 3 orang ini wajib bertaubat. Ini dalam fatwa Syekh mobil dalam kitabnya Gharatul Ashrito. Dan dalam kitabnya beliau yang Tuhfatul Mujib juga ada tentang masalah itu. Jadi yang zahir memang benar fatwa datang dari mereka, dari 3 masyayikh tersebut, tapi mereka semuanya salah, wajib bertaubat. Mafhum ya, Kak? Nah itu. Maka kalau itu, ya kan, semuanya yang ada di muka bumi ini, khususnya di negeri kita ini, ya kan, jangan memperjuangkan perkara itu. Karena perkara tadi dikatakan bahwasanya taghutiyah. Dan ujungnya enggak akan mendapat kebaikan. Seperti kisahnya ini, kitanya Syekh Jamil Rahman ini, tetap juga masuk, ya kan, ke media ini, inti khabar tadi, tapi ujungnya apa? Juga dihabisi. Enggak dibiarkan hidup di muka bumi, bahkan dakwanya juga dimatikan, dipadamkan habis. Ya kan? Sebagian orangnya dibunuh. Baik. Wa da'walaha Allahu. Dakwah ini miliknya Allah SWT. Jadi awal saya Jamil tadi apa? Kalau kita nanti dikucilkan karena enggak masuk dalam intikhabat, mereka akan menghalangi kami dari dakwah. Kata saya mobil, dakwah ini miliknya Allah SWT. Kenapa? Karena Allah yang membela kaum muslimin, kaum mukminin. Innal yutafi'u anil nihaya. Siapa ayatnya? Ayo, itu. Allah yang membela orang-orang yang beriman. Jadi dakwah ini miliknya Allah Taala. Fala yastati'una ayyahulu bainana wa bainad da'wa ila Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak akan mampu untuk menghalangi antara engkau dan antara dakwah kepada Allah Taala. Jadi kata saya mobil, mereka enggak akan mampu untuk menghalangi engkau dan
antara dan antara dakwah Allah Subhanahu wa taala. Famastata'atil hukumat dawatus sultah ayan tahula bana du'at ila Allah fi Mesir wala fil Yaman wala fi Sudan mastata'atil hukumah bihamdillah an tahula bana du'at ila Allah wa bana da'wa ila Allah fa hadzalladzi katabtu lahu. Jadi kata Syekh Mukbil, engkau enggak akan mereka enggak akan menghalangi, enggak akan mampu menghalangi engkau dan menghalangi dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumat, ya kan, mereka memiliki kekuasaan, mereka akan enggak mampu untuk menghalangi antara doa kepada Allah di Mesir, di Yaman, di Sudan. Mereka akan mampu. Hukumat enggak akan mampu, alhamdulillah, ya kan, enggak akan mampu. Akan menghalangi antara doa kepada Allah dan antara dakwah ila Allah. Fa hadzalladzi katabtu lahu, dan inilah yang saya tulis, saya jawab untuk beliau Syekh Jamil dalam pertanyaan yang diajukan kepada beliau Syekh Mukbil. Paham ya, Pak? Wa ulai alladziina yaqulun wahabiyah ma da ya'nuna bi wahabiyah, dan mereka yang berkata, ya kan, bahwasanya adalah wahabiyah. Apa yang mereka maukan dengan wahabiyah? Ana mutamassakuna bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka-mereka yang sekarang sering ngoceh bahwasanya mereka itu adalah wahabiyah. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin bahwasanya mereka itu adalah ya'nuna annahum mutamassakuna bi kitabillah, karena mereka komitmen dengan kitabullah, berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnahnya Rasulullah SAW, itulah yang disebut dengan wahabiyah. Perhatikan, jadi orang-orang yang digelar dengan wahabiyah adalah orang-orang yang bersikuku, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa huwa amrun mukhattatun siyasiyun min kibalil atraq wa zaini tahlan wa ulama isu humul ladina wala'u bihadil kalimah. Nah, jadi kalimat wahabiyah ini adalah amrun mukhattat, perkara yang sudah disetting, perkara politik yang sudah disetting. Min kibalil atraq, ya kan? Min kibali atraq, yakni dari orang-orang yang disebut dengan atraq dan Zaini Dahlan. Zaini Dahlan ini adalah tokoh sufi yang ada di Mekah dulu, yang telah dibantah oleh Syekh Muhammad Bashir dari Hindia. Kitabnya adalah Siyanatul Insan an Waswasati Syekh Dahlan. Nah, Siyanatul Insan an Waswasati Syekh Dahlan. Syekh Muhammad Bashir Al-Hindi. Hadis dari India. Dan ini ada kisahnya. Ada kisahnya kenapa bikin tulisan seperti itu, ada kisahnya. Disebutkan dalam kitab tersebut. Ya kan? Wa ulama usu' mereka lah yang wala'u bihadil kalimah, artinya yang mengobarkan kalimat ini. Wa illa fal wahabiyah laisa lahum madhabun illa kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jadi Wahabiyah pada hakikatnya adalah mereka enggak punya mazhab kecuali kitabullah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang sekarang ini mempelajari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tiada lain adalah kembali kepada kitabullah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan suatu mazhab tertentu. Bal yuqalu inna takhribal ibab al-musayyada 'alal kubur wahabiyatun. Ini pertanyaan. Bal yuqal, apakah dikatakan bahwasanya merusak menghancurkan kubah-kubah yang dimegahkan, dibangun di atas kuburan, apakah ini wahabiyah? Artinya, kubah yang dibangun di atas kuburan itu dihancurkan. Apakah itu karena wahabiyah atau memang itu karena dalil? Mafhum? Karena apa jawabannya? Hah? Karena dalil. Nah, itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengutus Ali. Ya kan? Ali bilang kepada Abu Hayyaj, ya kan? Maukah kamu utus sebagaimana Rasulullah mengutus saya? Ya ini an la tada qabrun musyrifan illa sawaitahu wala suratan illa tamastahu. Jadi janganlah kamu biarkan kuburan itu yang menggundul kecuali kamu hancurkan. Dan janganlah kamu tinggalkan gambar itu yang kamu dapat kecuali kamu hapus. Jadi menghapus gambar bukan karena apa? Tasaddudnya Abu Mas'ud, tasaddudnya Syekh Mukbil. Ya kan? Demikian juga menghancurkan kuburan yang dihancurkan karena dimegahkan bukan karena apa? Wahabiyah. Maka itu perhatikan ya, Ikhwah.
Kita digelari dengan gelar keras itu kenapa? Karena sering mengomentari masalah dakwah lewat televisi. Nah itu. Karena kita mengomentari tentang demokrasi kufur. Karena kita mengatakan apa? Bahwasanya organisasi adalah hizbiyah, bahkan tagutiyah. Karena kita mengatakan apa lagi? Hah? Sekolah tempatnya alhamdulillah adalah nggak boleh. Nah itu keras. Masya Allah. Padahal kita ini adalah termasuk orang-orang yang banyak perkara-perkara yang kita nggak mampu melakukan. Padahal mampu, tapi nggak sempat melakukan karena apa? Karena banyaknya perkara yang menghalangi kita. Nah itu perhatikan. Jadi takhribul kibab al-musayyadah al-kubur wahabiyah la. Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Ali bin Abi Thalib alla yada' qabran musrifan illa sawahu. Wala suratan illa tamasara wa muslim. Jadi menghancurkan kuburan yang dibangun itu bukan Wahabiyah. Ya kan? Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah Ali bin Abi Thalib, janganlah membiarkan kuburan yang menghuduk kecuali diratakan, dan janganlah membiarkan gambar kecuali dihapus. Ini ada riwayatnya Muslim. Kalau itu ketika antum beli sampo, gambarnya ada gambar betina dan semisalnya itu, maka harus digosok-gosokkan dulu ke dinding dan semisalnya, baru itu namanya apa? Menunaikan hadis ini. Mabum? Biasanya umahat sering beli sabun, beli sampo dan semisalnya gambarnya apa? Gambar menungso. Yang wayu-wayu di gambar di situ. Ini harusnya apa? Harus dihapus. Kenapa? Karena seperti ini. Allah tadak suratan illa tamas taha. Betul kamu hapus. Mabum? Antum ternyata beli hari-hari. Istri-istri kita beli hari-hari sabun, macam-macam odol dan macam-macam itu semuanya ada gambarnya. Nah ini harus dihapus. Kecuali perkara yang mungkin sulit. Jadi ketika antum beli atau istri antum beli, bawa ke rumah sabun dan semisalnya itu, ini dihapus. Jangan dibiarkan di kamar mandi ataupun di rumah dibiarkan, tapi dihapus. Kenapa? Karena Rasul mengatakan pada Ali bin Abi Thalib ala tadak qabron musliman illa sawaitahu. Semua di sini dibawakan pada maknanya. Allah yada qabron musliman illa sawahu wala suran illa tamasaha. Rawahu Muslim. Jadi Rasulullah SAW mengutus Ali. Ali bilang kepada Abu Ayyad, maukah aku utus atas apa yang telah Rasulullah utus saya, yaitu jangan kau biarkan kuburan yang guduk kecuali kamu ratakan, jangan kau biarkan gambar kecuali kamu hapus. Mafhum? Jadi ketika untuk menghapus gambar atau membawa palu, membawa martil untuk palu televisi itu adalah perkara yang Rasulullah perintahkan, bukan Wahabiyah. Mafhum? Jadi kalau antum punya televisi di rumah, antum palu langsung, ini adalah bukan Wahabiyah, tapi apa? Rasulullah yang menyuruh. Atau antum bawa ke belakang kemudian untuk tarangan ayam. Nah. Ya kan? Itu juga termasuk apa? Termasuk perintah dari Rasulullah SAW untuk menghancurkan hal-hal tadi. Maka kalau itu enggak tilfas la yang bagi illa kas ala ila pas, kata saya mobil. Televisi itu enggak ada lagi sepatunya kecuali apa? Kecuali kampak. Dulu saya katakan dari ganco, ternyata apa? Didahului saya mobil. Saya enggak pernah baca fatwanya beliau. Ya kan? Saya bilang televisi itu diganco. Kalau enggak dibikin tarangan ayam. Ternyata juga saya mobil sudah berkali-kali ngomong seperti itu. Taib. Wa qala Allah wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ala fala tattakhidul qubur masajida inni anhakum an dzalik rawahu Muslim min hadisi Jundub radhiyallahu anhu. Juga Rasulullah berkata, nah, ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ketahuilah maka jangan kalian, wahai umatku, menjadikan kuburan untuk tempat ibadah. Aku melarang kalian dari perbuatan itu. Jadi kalau sekarang ini kuburan dibangun di dalamnya, dibikin untuk masjid dan semisalnya, nah ini adalah enggak benar. Sekarang banyak kuburan diangkat, dipindah, kemudian dibangun masjid. Ini juga enggak benar. Walaupun kuburannya sudah dihilangkan. Kenapa? Karena enggak boleh hukumnya. Kecuali kuburan yang dulu Rasulullah membongkar di Madinah awal kali membuat masjid. Ini ada kuburannya musyrikin, bukan kuburannya kaum muslimin. Lagi ada larangan. Apalagi kuburan ini ditaruh dalam masjid, maka enggak boleh. Maka kalau itu ketika dulu kuburannya, maka masjidnya harus dihancurkan. Ketika dulu masjidnya, maka kuburannya harus dipindahkan. Ini peraturan yang datang dari
syariat Islam. Ya kan? Maka itu bukan Wahabiyah. Semata-mata menghancurkan kuburan yang dimegahkan, katanya apa? Itu kelakuannya Wahabiyah. La ilaha illallah. Padahal ini adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Rasulullah SAW juga bersabda, laknatullah 'alal yahud, Allah melaknat pada Yahud dan Nasara. Mereka menjadikan kuburnya para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Wa amara Nabi sallallahu alla yubna 'alal kubur, dan Nabi sallallahu memerintah janganlah dibangun di atas kuburan. Wala tujassos, jangan dikapur. Wa amara Nabi sallallahu kama fi sahih Muslim fitaswiyatil kubur, dan juga Rasulullah SAW memerintah sebagian dalam sahih Muslim untuk meratakan kuburan. Jadi kuburan enggak boleh dibangun di atasnya sesuatu apapun. Mafhum? Nah ini bahkan sebagaimana perkataan Syaukan Allah Taala bahwasanya kuburan itu enggak boleh ditanami tanaman. Nah, enggak boleh ditanami tanaman. Sekarang di Indonesia semua kuburan ditanami apa? Hah? Kembang apa? Kembang kamboja. Aiku. Nah, kalau sudah kuburan langsung tanami tanaman. Dibangun dulu, setelah itu ditanami tanaman. Kemudian untuk tempat apa? Hah? Rekreasi dan yang semisalnya. Nah. Dan bunganya nanti ketika musim tertentu dijual mahal. Nah itu. Nah. Kalau kita potong tanaman itu apanya? Wahabiyah. Lah Wahabiyah gimana? Syaukan dalam kitabnya Sel Jaror, enggak boleh menanami tanaman dalam kuburan. Antum tahu di Paciran? Itu. Kalau kita ke Paciran kan kita sebelah kanan kiri itu apa banyak tanaman jati di kuburan itu. Nah. Di sekian dulu banyak tanaman juga jati, berarti potongnya semuanya. Wa adan inna nahyan nasi ay yad'u ghairallah wahabiyah. Wa ayyukal, dan dikatakan wa ayyukal Inna nahyan nasi ayyad'u ghairallah wahabiyah. Dan juga dikatakan bahwasanya larangan terhadap manusia supaya mereka jangan menyeru selain Allah. Apakah wahabiyah? Dakwah kepada selain Allah dikatakan wahabiyah. Lah kok bisa? Kamu jangan berdoa kepada yang dikubur. Wahabiyah. Lah kok iso jawabnya gampang ngono. Keras. Nah. Jangan dakwah melalui televisi, keras. Bukan jawabnya, dalilnya mana? Enggak ada jawaban, keras. Jawabannya apa? Keras. Kayak orang dungu. Kita larang jangan dakwah melalui televisi, jawabnya apa? Keras. Loh kok iso lho piye televisi gambar. Gambar wajib dihancurkan terus piye? Ada di sana Sabin Bas, Saleh Fauzan. La ilaha illallah. Kayak turun dari langit wahyu berupa Sabin Bas. Wahyu berupa Saleh Fauzan, wahyu berupa Syekh Utsaimin. Itu. Kita disuruh memilih, ya kan? Milih Nabi atau milih selain Nabi? Rasulullah SAW, ya kan? Diutus ke muka bumi adalah farqun bainan nas. Beliau pembeda antara manusia. Nah, pemecah antara manusia. Ya kan? Yang enggak menerima beliau adalah dari kalangan kufar, munafikin, dan yang menerima beliau dari kalangan kaum mukminin. Kita hanya menerima Rasulullah SAW dalam masalah apa? Gambar bernyawa. Tapi sahabatnya apa? Keras. Ya, seperti itu. Cuma mereka enggak bilang kita ini Wahabiyah. Kenapa? Karena mereka juga Wahabiyah. Jadi enggak mungkin bilang kalian Wahabiyah. Mana bilang kayak gitu? Kenapa? Karena sama-sama Wahabiyahnya. Jadinya apa? Keras. Nah itu. Mana mungkin mereka kalian Wahabiyah. Mana bilang Wahabiyah? Bilangnya apa? Keras. Kenapa? Karena sama-sama Wahabiyah. Anti bid'ah, anti syirik. Tapi dalam perkara ini mereka lagi senang. Kita digelari apa? Keras. Masalahnya besar. Kalau enggak ada apa-apa kayak ini mudaratnya besar. Apa? Gimana Pak Dadang? Naam atau enggak? Baik. Wallahu azza wa jalla yaqul fi kitabil karim wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ini Quran. Wa la tad'u min dunillahi ma ini umum. Sapa wae menungso watu, ya kan? Malaikat, nabi, semua selain Allah masuk dalam kalimat ma ini. Jangan kalian seru dari selain Allah apa saja yang enggak bisa memberikan manfaat kepada kamu dan juga enggak bisa memberikan madarat. Yang dikubur ini mana bisa madarat kan? Bisa memberikan manfaat bagaimana bisa? Mau dikubur kan? Mati, ya kan? Enggak dengar enggak apa.
Wa yaqul subhanahu wa ta'ala, "Man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Man adallu. Ini enggak ada orang yang lebih sesat dari orang yang menyeru dari selain Allah. Man la yastajibu, man sapa wae yang enggak akan mampu mengijabai bagi si penyeru sampai hari kiamat. Sampai kiamat enggak iso mengijabai. Sapa wae selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang mereka seru tadi adalah lalai, enggak pernah terasa. Wahum an du'aihim ghafilun. Mereka enggak terasa kalau diseru. Wa idza hasyara an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bibadatim kafirin. Dan nanti ketika pada hari kiamat mereka dikumpulkan, ya kan? Mereka tadi yang diseru dari selain Allah menjadi musuh mereka. Dan ingkar terhadap ibadah mereka kepada orang-orang yang tadi diseru. Batu, kuburan, atau yang lainnya, bintang, ya, matahari, nabi, orang soleh, dan yang lain semuanya adalah masuk dalam ayat ini. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Enggak mampu mengijabahi bagi penyerunya sampai hari kiamat. Kayak gini Wahabiyah, ini Quran. Dibaca oleh mereka, dihafal. Dilombakan. Yang menang dapat hadiah apa? Umroh. Ya kan? Dan sekarang ini, ya kan, ada himbauan dari Polri. Siapa yang hafal Al-Quran, ya kan, dapat hadiah jadi polisi. Nah, kemarin Bu Polsek, Bu Kapolsek. Beberapa hari ini Bu Kapolsek, Kapolseknya perempuan, namanya Vera. Ya kan, datang ke dusun bakti. Di antaranya apa? Menawarkan, ya kan, siapa yang hafal Al-Quran boleh mencalonkan jadi Polri, jadi polisi. Kata Abdul Ahad, anak saya enggak boleh Pak, walaupun apa? Diberi hadiah jadi polisi. Kenapa kok enggak boleh? Karena nanti banyak pelanggar agama. Demikian bilang Abdul Ahad kepada Bu Vera tadi. Itu Kapolsek Bu Vera. Dan juga camatnya juga Bu siapa gitu. Datang ke dusun bakti. Setelah itu beberapa hari selanjutnya datang dari Polres. Datang juga beruntun, datang terus berkali-kali datang dari Kapolresnya, orangnya bawahan Kapolres, Kapolsek, camat, wes MUI, ya kan? Itu berkali-kali enggak terhitung datang. Semuanya minta digambar bersama, semuanya ditolak. Semuanya kita datang itu minta digambar bersama, semuanya ditolak. Datangkan hadisnya, ini hadisnya Rasulullah. Ini hadisnya Nabi kita Bu, hadis Nabi kita Pak, gimana? Sekali ini saja, dan yang paling terakhir, walaupun sekali terakhir enggak boleh. Nah, kalau gambar masjidnya boleh, gambarnya boleh. Nah, silakan. Tapi jangan gambar orangnya. Nah, kan? Itu berkali-kali datang. Bukan sekali, kalau kita bilang 10 kali lebih. Berkali-kali datang. Ngajak pemilu dan macam-macam. Kalau kita ikut pemilu, Pak, kita akan tengkar dengan kawan kita di sini. Kenapa? Karena nanti milih ini milih partai yang lain, artinya kita gaduh di sini. Gitu. Jadi sekarang Bapak Pak senang kalau kita gaduh di sini. Gitu. Gara-gara Bapak menganjurkan supaya kita ikut pemilu. Nah, akhirnya nggak bisa jawab. Ada yang bilang, ya kan? Tanya sama Abdul Ahad, bahwasanya apakah pemilu itu wajib? Jawabnya wajib. Yang dulu saya tahu Pak ketika saya sekolah, ya kan, mungkin karena ilmu saya masih sedikit, dulu itu cuma hak bukan kewajiban. Nah, gitu. Dan ini berkali-kali, perhatikan. Yang jadi heran, kenapa kok senangnya dengan gambar, kok gandrungnya dengan gambar lu pekoropo. Oh, bertamu, ya kan, ya, dan bawa sarung, bawa telur, bawa mie, bawa gula, memang bawa beras, ya benar. Tapi kenapa kok kemudian harus minta balasan apa gambar? Lu gambar kanggo opo? Oh, wong e ora ganteng ora opo e, kowe gopo. Hah? Ayo gak Allah enggak tahu untuk apa. Hah? Enggak tahu untuk apa. Salafi mungkin. Berkali-kali seperti itu. Ya kan? Jadi Allah antum enggak percaya, tanya, saya telepon sama Pak Ari atau yang lain. Baik. Jadi demikian, karena isu dan berita yang sangat banyak miring seperti itu. Bahkan saya mobil ini pernah didatangi wartawan langsung dari Inggris. Wartawan langsung dari Inggris. Tanya-tanya tentang
Macam-macam, ya latihan senjata, ya ini, ya itu, macam-macam. Wartawan. Dan kafir dia. Kafir. Disuruh saya mobil, kenapa kamu enggak ikut? Kamu enggak masuk Islam? Saya masih mempelajari katanya. Masih bahas katanya. Sudah berapa lama kamu tahu nih? Sekian tahun, berapa tahun nih? Masa bahas tentang Islam sekian tahun belum kamu enggak paham gitu. Nah itu. Kafir dia. Jadi wartawan kafir dari Inggris. Tapi kata saya mobil, tapi saya yakin dia ini adalah Intel. Jasus. Taib, ayu qalu, ya kan? Ayu qalu in akhdal harus wal azaim mimman kanat alaihi wahabiyah. Nah, sekarang apakah dikatakan bahwasanya mengambil jimat-jimat, ya kan? Yang dipakai oleh seseorang apakah termasuk wahabiyah? Nah, saya mobil menganjurkan bagaimana kalau kita mengambil apa itu jimat yang dikalungkan di sini atau di sini. Nah, kata saya mobil kalau anak kecil gini aja, antum kasih bonbon atau apa atau duit biar dia nggak tahu seneng penting aja. Gitu. Mahfum? Nah itu anjuran saya mobil. Caranya seperti itu. Anak kecil itu tudari bisain, jadi ya dikasih sesuatu biar nggak apa, biar nggak ya terasa langsung gunting aja, udah gunting. Iya, tapi kan kita sudah melakukan. Taib. Dikatakan la bukan Wahabiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an hada. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari ini semuanya. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Qul afara'aytum man tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kasifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Waladil ala hada mutakatsira. Jadi jika engkau tanya kepada wahai Muhammad kepada mereka, ini kufar Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab Allah. Nah, bagaimana pendapat kalian? Katakan wahai Muhammad, bagaimana pendapat kalian? Nah, apa yang kalian suruh dari selain Allah? Akhbiruni. Kasih tahu kami. Kasih tahu saya. Nah, kata Allah mengajari nabinya, kasih tahu saya, apa yang kalian seru dari selain Allah? Ya kan apa yang kalian seru itu? Jika Allah menginginkan saya suatu madarat, apakah yang kalian seru itu mampu untuk menyingkap madarat dari saya? Yang telah diberikan oleh Allah kepada saya, atau jika Allah itu menginginkan kepada aku suatu rahmat, apakah mereka mampu menahan rahmatnya Allah? Enggak mampu, ya kan? Jadi oleh itu bahwasanya masang jimat katanya demi tolak bala atau membawa manfaat ini semuanya adalah omong kosong dan itu bukan Wahabiyah. Ya kan? Bukan Wahabiyah. Itu karena anjuran Allah Subhanahu wa taala. Waladil ala hadza mutakasir dan dalil atas perkara ini sangat banyak sekali. Lakin a'ajim masakin rubama yu'dharun. Tapi orang-orang ajam itu orang-orang yang miskin. Yani miskin ilmu, miskin pemahaman, miskin akal. Nah, rubama yu'dharun bisa saja kadang mereka itu diberi uzur. Yakni yang menggantungkan diri kepada selain Allah itu, ya kan? Karena mereka orang-orang ajam, kadang enggak paham bahasa Arab, enggak paham apa-apa, ya bisa juga dikatakan kadang-kadang apa ma'dzur rubama yu'dharun bisa jadi diberi uzur kata Syekh Mukbil. Lakin hadzal muflis alladhi yadhabu wa yaqudu tarf wa yaqul nahnu munajahidu suyuiyah la syirik. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jahada hada wa hada azala syirk wa jahadal kufar wa yanbaghi an najma'a bain hada wa hada. Lakin hadzal muflis akan tapi ini si muflis dari kalangan muslimin ini yang dia pergi wa yaqudu tarf artinya apa? Dan pejam mata. Tarf itu mata. Ini yang orang yang bangkrut ini pergi untuk jihad, sedangkan dia yagudu tarf, apanya? Pejam mata. Nah, merem wae. Dan dia bilang kami jihad melawan komunis, bukan syirik katanya. Bukan melawan syirik. Kami jihad melawan komunis, bukan melawan syirik. Nah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan berjihad melawan ini dan melawan ini ya, melawan komunis bukan melawan syirik. Menghilangkan syirik dan jihad melawan kufar ini maka sepatutnya kita menggabungkan antara ini dan ini. Suyui juga kita singkirkan, syirik yang ada di Afghanistan juga harus kita kita jelaskan kepada mereka supaya mereka meninggalkan syirik. Mafhum di situ? Nah itu. Maka dengan demikian juga seperti pejuang-pejuang Indonesia yang sekarang ini mungkin memperjuangkan melawan komunis. Ya kan, jangan sampai ada lagi komunis di Indonesia, benar. Tapi juga selain itu juga banyak harus juga
Dijelaskan supaya jangan ada di negeri ini. Jangan komunis terus diuber-uber. Karena dulu itu telah dibendung oleh Soeharto dan kawan-kawannya. Jangan sampai masuk lagi. Ternyata apa? Selain komunis juga apa? Banyak juga harus dijelaskan. Mafhum? Demikian juga terkait dalam masalah dakwah salafiyah ini. Melawan semua sisi kemungkaran. Fal'aham sumal aham. Ini seharusnya seperti itu. Mafhum? Jangan kemudian cuma samping perkara saya yang penting akidahnya. Manhaj, wis nggak apa-apa, agak-agak gini-gini nggak apa-apa. Nah, nggak benar, ya kan? Karena manhaj dengan akidah nggak bisa dipisahkan. Paham? Nah, itu. Tapi salah satu itu kita cukupkan dan kita sambung lagi pada waktu yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.